أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Sahabat Masjid Tazkiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian tadabbur Al-Qur'an, dan kali ini kita telah merampungkan beberapa kajian tadabbur Quran dan salah satunya ayat kursi. Nah, sebelumnya kita sudah mentadaburi surat Al-Fatihah, kemudian juga ada beberapa potongan ayat di awal surat Al-Baqarah, 5 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah, dan alhamdulillah juga kita sudah merampungkan tadabbur Quran ayat kursi, ayat yang ke-255. Alhamdulillah, tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru yang sudah membersamai kita selama beberapa malam ya. Untuk ayat kursi ini kita sudah memasuki hari yang ke-9. Dan ini tentu berkah dari Allah Subhanahu wa taala atas keistiqomahan kita sehingga kita bisa tetap bertahan untuk terus mengkaji ayat-ayat Allah. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Sahabat yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Tazkiyah, sebagaimana yang telah saya sampaikan di kajian kemarin, sebagaimana juga yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru Suparman, bahwa di malam ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana ayat kursi ini menjadi sebuah ayat yang bisa digunakan untuk meruqyah ya. Jadi ayat-ayat ini, ayat-ayat yang agung ini biasa digunakan oleh para peruqyah dan juga para ulama tentunya untuk mengobati diri. Karena tujuan-tujuan dari salah satu ayat yang agung ini adalah
biasa dibaca ketika sehabis sholat, kemudian dizikir pagi dan petang, kemudian sebelum tidur. Dan salah satu tujuan dari yang dibaca itu adalah kita bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan mohon pertolongan Allah atas dari semua kejahatan atau sesuatu yang bisa menimpa yang terburuk dalam diri kita selama satu hari itu, dari pagi, sore, sehingga di hari berikutnya. Dan tentu ini adalah salah satu kepadilah yang sudah disampaikan dalam kajian sebelumnya oleh Tuan Guru Suparman. Dan kali ini bagaimana ayat kursi ini bisa digunakan juga untuk menjaga diri atau mengobati diri dengan menggunakan media air. Dan itu sudah disampaikan oleh Tuan Guru Suparman. Alhamdulillah Tuan Guru sudah bersama kita, dan saya sapa dulu Tuan Guru. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Guru, Tuan Guru? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah yang dirahmati Allah. Wah, ini dari mana? Di mana nih Tuan Guru? Backgroundnya beda, bukan di rumah kayaknya. Saya di daerah Jakarta Selatan. Oh, Masya Allah. Kalau saya dalam perjalanan langsung pulang, sepertinya tidak sampai ke rumah jam 8. Maka saya putuskan untuk di sini dulu, di Jakarta Selatan, untuk melanjutkan kajian kita, insya Allah. Alhamdulillah. Ini seperti yang dipesan oleh Tuan Guru, kita sudah, saya sudah sendiri sudah menyiapkan beberapa botol. Ada 3 botol. Alhamdulillah. Ada 3 botol yang insya Allah di malam ini kita akan coba bacakan ayat kursi ya, dan itulah ayat yang sudah kita tadaburi sehingga ketika kita baca penuh penghayatannya karena kita memahami maknanya ya. Ya. Begitu Tuan Guru ya, insya Allah. Dan sahabat-sahabat juga sebelum kita mulai, ya. antum absen dulu ya. Ustaz Khalis, antum absen jamaah. Ini jamaah sudah siap belum dengan? Siap. Pak Agus sudah siap dengan airnya? Ya, satu-satu di absen. Kasih gelas kecil Pak Ustadz, nanti sambil yang botol. Nanti bisa dipraktekkan kalau 1 galon silahkan. Ibu Nirwana sudah juga ya? Alhamdulillah. Mungkin bagusnya di samping toren air Pak Ustadz. Pak Wawan juga sudah siap ya? Alhamdulillah 3 sudah botol. Langsung siap 3 botol. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Sohibul sudah siap? Pak Heri 3 botol. Insya Allah siap Ustaz. Pak Dede semuanya sudah siap ya? Pak Fauzi juga sudah siap Pak Fauzi ya? Insya Allah, Ustaz Khalis. Ya. Terus Pak Nurhami juga sudah siap, Bu Yus sudah siap juga ya. Dan beberapa kajian yang mungkin barangkali jamaah terlewatkan karena ada kesibukan di kantor atau belum sampai ke rumah, silakan bisa mampir di Facebooknya Tuan Guru dan mungkin bisa lebih memperdalam makna pemahaman kita ya tadabbur kita terhadap ayat kursi. Jadi ketika dibacakan itu tambah ini ya, tambah luar biasa insya Allah ya, karena memahami maknanya apa yang dimaksud dengan ayat demi ayat, dan itu luar biasa, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa mentadabburi Al-Quran dan selalu bersama dengan Tuan Guru Suparman Fajar dalam kajian tiap malam, Insya Allah. Silakan Tuan Guru memulai kajiannya. Mungkin ada pengantar awal sebelum masuk ke bacaan. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. أحمده ربي حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه يليق بجلاله وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di malam hari ini, pertemuan malam hari ini tidak ada sesuatu hal yang lebih utama untuk kita ucapkan melebihi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita dengan ketaatan kepada Allah. Kenikmatan yang orang beriman tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Karena begitu besar nikmat dan kelezatan ketakwaan dan ketaatan yang mereka rasakan. Dan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan rasa nikmat taat dalam hati kita. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita, menguatkan keistiqomahan kita, menguatkan mujahadah kita, sampai di mana nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita sampaikan salam pemuliaan, pengagungan kepada sosok manusia yang mengajarkan makna istiqamah, makna mujahadah, makna iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak semoga Allah redai kita semua dan Allah izinkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin, amin. Allahumma amin. Para jamaah Majelis Tazkiyah Indonesia yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada kajian, saya akan menyapa para jamaah sekalian. Semoga senantiasa terjalin ya rasa ukhuwah, rasa mahabbah, habbah cinta kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi Pak Nur Hamid dan keluarganya. Allah berikan keturunan yang saleh-salehah. Semoga Allah rahmati Bunda Nirwana. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan usia yang berkah. Amin. Semoga Allah berkahi Pak Karso. Barakallahu fiik. Semoga Allah berikan keistiqomahan. Amin ya Allah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Mas Allah. Fauzi, Terima kasih semoga juga. Allah senantiasa bimbing, Allah berikan keistiqomahan. Pak Heri, semoga Allah berikan keberkahan kepada keluarga. Amin. Ibu Yus, Pak Ustaz. semoga Allah berikan keluarga yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Wawan, semoga Amin. Allah senantiasa berikan keberkahan untuk keluarganya. Amin, amin. Anak-anak dijadikan anak-anak yang saleh-salehah. Orang tua senantiasa diberikan keberkahan usia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin, amin ya Pak rabbal Dede, alamin. semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi keluarganya. Pak Agus, Amin. barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Amin Ustaz. Pak Muhammad Fauzi belum hadir, semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau. Ya, Allah berikan keistiqomahan. Khusus kepada Ustaz Khalis yang senantiasa meluangkan waktu bersama saya. Semata-mata saya dengan beliau dan tim juga. Ada Mas Ivan, ada Mas Selo. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga-keluarga tim Majelis Tazkiyah Indonesia. Wabil khusus Khalis, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahi usianya,
Allah Amin. berikan rezeki yang berkah di dunia dan rezeki kelak di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga dan memberikan syafaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Allah ya Amin. Rabbal Alamin. Para jemaah Amin. sekalian, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kemarin malam hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan ayat yang mulia ini, ayat kursi, sebagai proteksi buat kita, sebagai wiqayah, dan sebagai syifa, sebagai obat. Namun sebelum kita masuk kepada praktek ini, saya akan menyampaikan beberapa hal dulu, ya, untuk menguatkan ini, menguatkan keyakinan kita, menguatkan keimanan kita kepada Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ayat 82, yang tadi saya baca dalam tilawah pembukaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai kesembuhan. Wa rahmatun, dan sebagai rahmat. Ada dua. Pertama sebagai syifa, sebagai kesembuhan. Kedua sebagai rahmat. Ini adalah garansi kebenaran dari langit. Ini adalah kalam yang mengandung kebenaran mutlak. Tidak ada keraguan padanya. Karena kita sudah mengikrarkan itu dalam bacaan awal Al-Baqarah kita. La raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Maka Al-Quran ini adalah sebagai syifa, titik. Al-Quran ini sebagai rahmat, titik. Nggak ada ragu lagi. Itu pertama. Tanamkan dalam hati, kuatkan keimanan, yakin Al-Quran adalah sebagai obat, sebagai syifa, sebagai kesembuhan, dan sebagai rahmat. Sebagai rahmat. Barang siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, Allah akan rahmati. Yang kedua, nanti ketika kita akan mulai mempraktekkan ini, dan nanti jamaah mempraktekkan di rumah, karena ilmu ini tidak hanya sebagai pengetahuan saja, tapi dia harus diamalkan, dipraktekkan. Ilmu itu ingin dipraktekkan, diamalkan. Nanti dalam praktek memaknai dan menerjemahkan wa nunazzilu minal Qur'an ini sebagai obat, maka bedakan dengan tilawah biasa. Saya ulangi, bedakan dengan tilawah biasa. Kalau pagi hari kita tilawah Al-Quran, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, An-Nisa, terus ini tilawah. Kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkomunikasi dengan Allah lewat tilawah Al-Quran kita. Maka dalam tilawah ini pun dia akan memiliki kekuatan daripada makna asyifa tadi. Namun ketika kita betul-betul meniatkan secara khusus bacaan Al-Quran kita, meniatkan secara khusus sebagai asyifa, maka yang harus kita persiapkan adalah niat. Saya ulangi, yang harus kita persiapkan adalah niat. Bahwa bacaan Al-Quran kita, tujuannya kita niatkan sebagai asyifa, sebagai obat. Hal ini kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis beliau yang populer, innamal a'malu binniyat. Ini maknanya luas. Salah satu maknanya itu adalah amal perbuatan kita ini akan memiliki kekuatan yang luar biasa, ya, apabila dibangun di atas niat. Artinya ayat Al-Quran ini, apa yang akan kita niatkan, dia laksana senjata, dia laksana pedang yang tajam, dia laksana pisau yang tajam. Kalau kita niatkan dia sebagai
benteng, maka ayat Al-Quran tadi akan kuat menjadi benteng karena niat tadi. Kalau kita niatkan dia sebagai alat, ya, senjata untuk menyerang musuh yang kita tidak lihat, maka dia akan menjadi alat yang sangat tajam untuk menyerang musuh kita. Kalau kita niatkan dia sebagai asyifa, sebagai obat untuk melebur, membersihkan, menghilangkan apa-apa kerak-kerak penyakit yang ada dalam tubuh kita dari perkara-perkara yang kita nggak lihat, dari yang gaib, ataupun dari penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh makhluk yang kita bisa lihat, ya, seperti virus dengan dilihat dengan secara kasat mata ataupun dengan alat, maka niatkan itu dia akan sebagai obat. Maka yang kedua, siapkan niat, ya. Yang ketiga, jaga adabnya. Pertama, harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, ya. Kalau seandainya kita kesulitan di satu tempat, kesulitan untuk berwudu dan sebagainya, maka ini dimaafkan. Tapi bagaimana menjaga adab dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, sehingga kekuatan Al-Quran itu nanti betul-betul menjadi kekuatan yang luar biasa karena kita menjaga adab-adabnya. Ya. Yang keempat, bisa kita menggunakan media. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan, media kita malam hari ini adalah dengan menggunakan media air. Ya, media air. Apa dalilnya? Secara singkat saya akan jelaskan. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang perempuan dengan membawa anaknya. Seraya datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, anak saya ini sakit. Ya, kalau sekarang, ya, penyakitnya itu seperti anak yang autis tingkat tinggi. Ya, autisnya luar biasa. Ustaz Khalis? Ustaz, Terdengar suara saya jelas? jelas. Baik. Di sini hujannya agak kencang. Yang keempat tadi saya sampaikan adalah bisa menggunakan media air. Nah, malam hari ini kita akan menggunakan media air karena itu pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. Ketika ibu-ibu ini datang membawa anaknya, maka Nabi meminta segelas air, kemudian di air itu dibacakan doa-doa oleh Rasulullah SAW, kemudian air itu diberikan kepada ibu tersebut dan diminumkan kepada anaknya biiznillah. Dengan izin Allah, anak tersebut diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 poin ini yang perlu saya sampaikan. Pertama, kuatkan iman, keyakinan Al-Quran sebagai obat. Yang kedua adalah niatkan bahwa kita ingin bacaan kita ini sebagai obat. Yang ketiga, silahkan jaga adabnya dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan berwudu. Kemudian yang keempat, menggunakan media air. Baik. Sekarang kita akan mulai. Adapun teknisnya kita akan baca ayat kursi secara bersama-sama. Ya. Kita akan baca ayat kursi secara bersama-sama. Enggak apa-apa, dibuka suaranya. Nanti walaupun terasa berisik, riuh, enggak apa-apa karena kita baca bersama. Silakan untuk audionya dibuka. Sambil ketika selesai kita baca, maka tiupkan di air yang kita persiapkan. Coba, Pak Sohib, mana airnya? Baik, kelas. Kemudian yang menyiapkan botol umpamanya dibuka, ya, dibuka jangan ditutup. Dibuka. Yang bawa galon dibuka, ya, yang pakai galon dibuka galonnya. Letakkan di hadapan kita atau di samping kanan kiri kita.
Dan nanti ketika kita mulai baca dari ta'awud, a'udzubillah, kemudian basmalah, dan kita baca Al-Fatihah, baru masuk ke ayat kursi. A'udzubillah, kemudian baca ayat kursi sampai wahwal aliyul azim. Silahkan ditiup airnya, ditiup airnya. Kita akan membacanya sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali kita akan bacanya. Kenapa kita kaitkan dengan Al-Fatihah? Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, maka Allah akan berikan kesembuhan dari penyakitnya. Membaca ayat kursi sebagai sifat, sebagai kesembuhan, dan sebagai proteksi. Baik, siapkan. Siapkan airnya. Dibuka, taruh di samping kanan atau kiri. Jika nanti selesai baca, langsung bisa ditiup. Baik, saya akan pesan dulu. Pak Heri sudah siap? Siap. Baik. Pak Agus sudah siap? Ya, Pak Ustadz. Baik. Pak Wawan sudah siap? Siap. Baik. Semuanya insya Allah. Semuanya siap. Insya Allah. Siapkan airnya. Kita mulai pasang niat. Niatkan bacaan kita sebagai sifat, sebagai obat. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم يوم الدين الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا صراط الصراط المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين رب لا تأخذه سنة ولا ولا نوم نوم له ما له في ما في السماوات السماوات وما وما في في الأرض الأرض الذي من ذا الذي يشفع يشفع عنده إلا يعلم بإذنه ما بين يعلم ما بين بين أيديهم أيديهم وخلفهم وما لا يحيطون يحيطون بشيء بشيء من علمه إلا إلا بما بما شاء شاء وسع وسع كرسيه كرسيه السماوات 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 والأرض والأرض ولا ولا يؤوده يؤوده حفظهما حفظهما وهو وهو العلي العلي العظيم العظيم أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله بسم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد الحمد لله رب لله رب العالمين 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 الرحمن الرحمن مالك الرحيم يوم مالك الدين مالك يوم يوم إياك الدين نعبد إياك إياك وإياك نعبد نعبد وإياك 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 نستعين نستعين صراط نستعين اهدنا اهدنا المستقيم الصراط الصراط صراط المستقيم الذين المستقيم أنعمت صراط عليهم الذين غير أنعمت المغضوب عليهم عليهم ولا غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين الضالين أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان 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 الرجيم الرجيم الله بسم لا الله الله لا لا الرحمن إله إله إلا الرحيم إلا هو هو الحي لا إله الحي إلا هو لا القيوم لا تأخذه لا سنة تأخذه سنة تأخذه ولا سنة نوم ولا له ما نوم في ما في ما في السماوات وما في السماوات الأرض وما في من ذا الأرض الذي يشفع من الذي عنده يشفع إلا عنده إلا له بإذنه ما بين يعلم ما بين أيديهم أيديهم وخلفهم وخلفهم ولا 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 يحيطون يحيطون بشيء بشيء من من علمه إلا بما إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات السماوات والأرض والأرض ولا ولا يؤوده ولا يؤوده يؤوده حفظهما 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 وهو وهو العلي العظيم العظيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرحيم لا الرجيم إله إلا هو الرحيم الحي القيوم بسم الله لا الرحمن تأخذه الرحيم سنة الرحيم ولا نوم له الله ما لا في إله الحمد إلا السماوات هو لله الحي رب القيوم العالمين ذا الذي يشفع الرحمن عنده الرحيم إلا الرحيم مالك بإذنه يوم له الدين ما لا بين تأخذه إياك سنة نعبد ولا وإياك نوم له نستعين ما في أيديهم السماوات اهدنا وما الصراط في الأرض المستقيم من المستقيم ذا الذي صراط يشفع الذين عنده أنعمت إلا عليهم بإذنه غير يعلم المغضوب ما بين عليهم ولا ولا يؤوده أيديهم وما حفظهما خلفهم وهو العلي ولا العظيم يحيطون بشيء من بسم الله علمه الرحمن الرحمن إلا بما شاء الرحيم الله لا وسع إله كرسيه إلا هو السماوات أعوذ والأرض بالله من ولا الشيطان يؤوده سنة الرجيم حفظهما وهو ولا نوم العلي الله ما في العظيم لا السماوات وما إله في إلا هو الحي الذي يشفع القيوم عنده لا لا تأخذه سنة تأخذه سنة له ولا ما بين ولا نوم له أيديهم نوم ما وما في له خلفهم ما السماوات في وما في ولا السماوات الأرض وما في يحيطون الأرض الذي من ذا يشفع الذي يشفع عنده عنده إلا إلا بإذنه بإذنه كرسيه يعلم السماوات ما يعلم بين ما بين ولا أيديهم يؤوده وما حفظهما خلفهم وهو ولا العلي يحيطون العظيم يحيطون بشيء بشيء من من علمه علمه
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو وهو العلي العلي هذا العظيم. الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون أعوذ بالله بشيء من من الشيطان الشيطان الرجيم كرسي الرجيم. بسم السماوات الله بسم الله والأرض الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. وهو العلي الحمد لله الحمد رب لله رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك 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 نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم غير عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب ولا عليهم الضالين. آمين. أعوذ بالله من الله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه هو سنة الحي ولا نوم القيوم له ما له في ما في السماوات السماوات وما في وما في الأرض الأرض من من ذا الذي الذي يشفع يشفع عنده عنده إلا إلا بإذنه بإذنه يعلم ما يعلم بين ما بين أيديهم أيديهم وما وما خلفهم خلفهم ولا ولا يحيطون يحيطون بشيء بشيء من من علمه إلا بما إلا شاء بما شاء وسع وسع كرسيه كرسيه السماوات السماوات والأرض والأرض ولا ولا يؤوده يؤوده حفظهما حفظهما وهو وهو العلي العلي العظيم العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. الحمد لله الحمد رب لله رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم مالك يوم الدين الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين صراط أنعمت الذين عليهم أنعمت غير عليهم المغضوب غير عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما يعلم بين ما بين أيديهم أيديهم وما وما خلفهم خلفهم ولا ولا يحيطون يكون بشيء من بشيء علمه إلا بما شاء وسع وسع كرسيه كرسيه السماوات السماوات والأرض والأرض ولا ولا يؤوده 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 حفظهما حفظهما وهو وهو العلي العلي العظيم العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد رب لله رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم مالك يوم الدين الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين الضالين. بسم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم الله لا إله 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 إلا هو إلا هو الحي الحي القيوم القيوم لا لا تأخذه تأخذه سنة سنة ولا ولا نوم نوم له ما في له ما السماوات في وما في السماوات الأرض وما من في الأرض ذا من الذي ذا يشفع الذي يشفع عنده عنده إلا إلا بإذنه بإذنه يعلم ما يعلم بين ما بين أيديهم وما أيديهم وما خلفهم خلفهم ولا ولا يحيطون يحيطون بشيء بشيء من من علمه علمه إلا إلا بما بما شاء شاء وسع وسع كرسيه كرسيه السماوات السماوات والأرض والأرض ولا ولا يؤوده يؤوده حفظهما حفظهما وهو وهو العلي العلي العظيم. العظيم. Alhamdulillah, sudah langsung ditiup, ditiup. Setelah itu ambil airnya, pegang airnya menggunakan tangan kanan. Yang pakai teko silakan siapkan gelas, tuangkan di gelas. Ambil dengan tangan kanan, minum, niatkan air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran tadi, surat Al-Fatihah dan ayat kursi, niatkan sebagai obat, minum bismillah, niatkan sebagai obat. Menggunakan tangan kanan, baca bismillah, niatkan sebagai obat. Yang masih ada sisanya yang di teko, yang di galon, yang di gelas, silakan nanti bisa dikasih keluarga. Anak boleh dikasih, istri boleh dikasih, siapapun boleh dikasih, niatkan, ketika dia minum, niatkan sebagai obat. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah kabulkan niat-niat dan hajat kita. Amin. Amin. Allah jadikan dia sebagai obat buat kita. Amin. Obat yang zahir. Obat yang zahir, penyakit-penyakit yang zahir. Ya, baik yang obat penyakit yang diakibatkan oleh virus, ya. Amin. Penyakit yang mungkin karena sesuatu hal yang kita tidak lihat, sesuatu yang gaib, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu menjadi obat. Amin. Menjadi obat untuk penyakit hati kita. Amin. Penyakit hati ini apa? Al-kasal, malas. Malas. Al-ujub, merasa Bong. berbangga-bangga, bangga diri. Riya, senang dilihat oleh orang lain melakukan kebaikan-kebaikan sehingga gugur kebaikan kita. Amin. Sum'ah, kita ingin didengar oleh orang lain apa-apa yang kita lakukan. Kita ingin dengarkan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Al-hazan, sedih. Sedih, baik. Sedih ini karena ada penyebabnya. Punya masalah, sedih. Ini penyakit. Semoga Allah hilangkan penyakit. Amin. Ataupun sedih yang tidak ada penyebabnya. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba bawaannya sedih. Allah hilangkan. Khauf, ketakutan yang berlebihan. Takut tentang sesuatu. Takut tentang kematian. Takut tentang apa yang terjadi di hari esok. Takut sehingga takut ini bukan kemudian menghasilkan suatu hal yang positif. Amin. Namun yang terjadi adalah negatif. Amin. Bukan kekhawatiran yang membuat orang kemudian produktif melakukan kebaikan, tapi kekhawatiran, ketakutan yang kemudian mengekang jiwanya. Khauf, ketakutan. Kemudian penyakit al-hub ala dunya, hubbun ala dunya, ya, atau hubbud dunya, cinta yang berlebihan terhadap perkara-perkara dunia ini.
Karena Amin. seseorang ketika mencintai sesuatu, maka dia akan terbelenggu dengan sesuatu itu. Amin. Ya, dia cinta dunia, maka dia akan terbelenggu dengan dunia. Nah, penyakit-penyakit hati ini, ya, semoga Allah bersihkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran tadi yang kita sudah niatkan. Kemudian yang perlu untuk saya jelaskan juga bahwa ini bisa diamalkan jamaah sekalian dan dimuliakan Allah. Bisa diamalkan untuk diri kita dan untuk keluarga. Ini kita baru belajar tentang kemarin Al-Fatihah. Karena salah satu nama Al-Fatihah pernah kita bahas adalah sebagai surat obat, ruqyah. Kemudian ayat kursi sebagai proteksi, sebagai penjagaan, sebagai obat buat kita. Nah, ini bisa kita amalkan untuk diri kita, amalkan untuk keluarga kita. Ya. Amalkan ini, kalau umpamanya ada yang sakit anak kita, ya, sebelum kita beranjak berpikir tentang obat apapun, nanti mungkin kita akan obati dengan obat medis. Oh, mungkin nanti kita akan pergi ke ahli medis untuk bertanya, konsultasi. Namun jangan lupa, ya, seorang ibu atau ayah, ingatlah dulu koneksi dengan Allah. Koneksi dengan Allah. Terhubung dengan Allah. Allah yang menurunkan penyakit, maka Allah juga yang akan menyembuhkan. Coba ikhtiarkan dia. Ya, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi. Kemudian kalau kita menggunakan media air, tiup di airnya, kasih dia minum. Kalau kita tidak menggunakan media air, tiup. Tadi saya contohkan, tiup tangan kita, usap tubuh anak kita yang sedang sakit. Setelahnya nanti kita mau kemana? Mau beli obat, mau konsultasi ke dokter, silahkan. Namun jangan lupa pertama kita terhubung dengan Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan. Ini yang pertama. Ya, yang harus kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Diamalkan. Kemudian kalau seandainya air ini kita gunakan untuk sebagai penjagaan, ya. Karena ayat ini sebagai wiqayah, sebagai penjagaan, sebagaimana yang saya sebutkan pertemuan semalam. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat saudagar kaya raya, luar biasa kekayaannya. Beliau itu menjadikan ayat kursi ini sebagai benteng buat apa-apa yang ditakuti. Ya, yang namanya orang pembisnis, orang kaya raya, banyak orang yang iri, banyak orang yang dengki, ya. Mungkin di Madinah itu banyak orang-orang yang di luar agama Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, iri dengan beliau. Karena beliau menopang agama ini dengan hartanya. Maka untuk menjaga itu, benteng, yang menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh buruk itu, maka dia bentengi, dia proteksi dirinya dan keluarganya dan tempat usahanya. Dia bentengi rumahnya dengan ayat ini. Sunnah yang beliau lakukan, beliau baca di pojok-pojok. Pojok rumahnya. Umpamanya di kamar, silakan baca di pojok. Berdiri di pojok rumah, bacakan. Ya, kemudian berdiri di luar, ya, di kamar tamu umpamanya, di pojoknya bacakan. Sehingga sudut-sudut itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hasil penemuan, ya, saya, bukan penemuan seorang ustadz, tuan guru. Tidak, ini adalah sunnah yang diamalkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Kalau dengan manusia memberikan kita janji, ya, kita percaya. Maka dengan Allah Jalla Sya'an, Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya yang mengandung kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak, enggak ada keraguan padanya. Mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai kesembuhan. Maka yakinlah, ya. Kalaupun nanti kemudian, oh kok belum sembuh, itu ada doa di situ. Nanti Allah yang akan arahkan nih di mana obatnya. Kita akan lewat ini, ternyata di situ obatnya. Penyebabnya apa? Ikhtiar kita yang pertama terkoneksi dengan Allah lewat ayat-ayatnya. Oh, kita kemudian diarahkan oleh Allah lewat jalur ini, ya, lewat fulan ini, lewat dokter ini, lewat ustadz ini, lewat ahli ini. Itu semua adalah jawaban dari doa yang kita panjatkan dalam bacaan Al-Fatihah kita, dalam bacaan ayat kursi kita yang terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air ini bisa digunakan untuk umpamanya kita semprot, ya,
semprot rumah kita. Kalau ada sesuatu yang kita anggap tempat nih nanti diganggu. Umpama ada orang yang punya usaha, ya jamaah yang punya usaha di sini, wah khawatir. Karena bagaimanapun setiap nikmat itu akan ada orang yang iri. Likulli nikmatin hasud. Setiap satu nikmat itu akan ada orang yang iri. Oh, kita punya usaha. Jangan-jangan ini merasa tersaingi nih. Itu merasa kita sebagai rivalnya dan seterusnya. Kita khawatir. Bahkan mungkin terlihat indikasi-indikasi gelagat-gelagat yang dia nggak suka. Maka dengan air itu bisa kita semprotkan. Ya, semprotkan di mana? Di tempat kita. Ya, tempat usaha kita. Ya, di warung kita. Kemudian kita lap. Ya, kita pel dengan air yang kita bacakan. Maka insya Allah ini bagian dari cara memproteksi diri kita, lingkungan kita, tempat kita, anak-anak kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin. Kenapa kita gunakan ayat Al-Quran? Karena kita yakin. Karena kita iman kepada Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai kesembuhan. Nah, ini bisa diamalkan insya Allah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ustaz Khalis. Tafadhol saya serahkan ke antum. Mungkin ada yang perlu ditanyakan mungkin. Teknis yang lain. Baik, Ustaz. Atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh jamaah terkait dengan ayat kursi tadi sebagai proteksi. Selain tujuan proteksi wikoyah tadi, apakah juga ayat ini bisa digunakan untuk tujuan-tujuan lain? Misalkan bagi orang yang sedang mau ujian, misalkan anak kita ya mau ujian, coba kita bacakan ayat kursi dalam air supaya anak kita lancar dalam ujiannya, misalkan Ustaz ya. Apakah mungkin juga atau bapak-bapak sedang ingin ada promosi di kantornya, atau tujuannya ingin sedang berusaha di luar daerah, atau sedang mau melakukan perjalanan, apakah ayat kursi ini juga bisa digunakan dan dibaca ke air kemudian diminum gitu? Itu pertanyaan saya. Ya. Baik. Secara umum Al-Quran itu adalah sebagai hisan, sebagai benteng. Dan ayat kursi bagian dari ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran. Maka apapun yang kita niatkan, sebagaimana yang antum sebut tadi, anak kita mau ujian, bacakan Al-Fatihah, ya, doakan, kemudian bacakan Al-Fatihah, minumkan agar Allah berikan kemudahan, ya. Kemudian kita baca ayat kursi, tiupkan di air, berikan dia minum, agar nanti jangan ada was-was. Karena orang-orang yang beriman, sebagaimana yang saya sampaikan pertemuan semalam, bahwa setan itu nggak akan pernah berhenti, akan memberikan rasa was-was, rasa ragu. Anak kita kemudian dia akan menjawab firman Allah, ya, menjawab soal umpamanya yang di situ ada dalil umpamanya, atau pelajaran-pelajaran yang lain. Setan itu berusaha untuk memberikan keraguan-raguan, ya, was-was. Maka agar anak kita dijauhi dari rasa, ya, penyakit was-was tadi, maka bacakan itu, rutinkan. Ya, bahkan suruh anak kita baca doa ini dulu. Baca Al-Fatihah, baca kursi, lindungi diri, jangan sampai ada was-was. Ya, karena bisa saja kemudian, anak kita ujian, lengkap jawabannya. Tapi pas dia selesai ujian, tadi saya sudah tulis nama atau belum ya? Karena satu yang dia ragukan tulis nama, akhirnya merembet kemana-mana. Yang ini udah belum ya tulis saya. Akhirnya ragu-ragu itu muncul. Ini was-was. Pernah ini terjadi. Ya, saya katakan itu was-was syaitan. Harus mentok sampai di situ, jangan merembet kemana-mana. Ya, jangan merembet kemana-mana. Nanti ini kamu akan diberikan was-was nih oleh setan. Maka yang harus dilakukan adalah ketika nanti mulai ujian, ya, syafahi sama ustaz, mau syafahi itu langsung interview, tetap muka, ya. Ya, ujian lisan, baca dulu, baca Al-Fatihah, baca kursi sebagai pelindungan agar kita tidak diberikan was-was oleh setan, ya, grogi, takut dan sebagainya, ya. Pengalaman saya dulu saya ketika masuk Libya, ya, Libya itu lembaga ilmu pengetahuan Islam Arab, ya. Yang tes kita itu bukan orang Indonesia, karena ini punya Saudi Arabia kan. Yang tes kita itu orang-orang Arab.
dosen yang dari Saudi, kemudian ada yang dari Mesir, ada yang dari Sudan. Di satu ruangan itu ujian 3, ya. Kita berhadapan dengan 3 dosen orang Arab dan kita dari pesantren yang nggak pernah ketemu Arab. Ya. Nah, di sini kadang muncul tuh ragu-ragu, ya. Kemudian grogi, takut dan sebagainya. Di sini. Itu di mana itu? Keraguan-raguan, was-was, kekhawatiran itu di kalbu, di hati. Nah, ditenangkan dengan tadi, dengan ayat kursi. Ya, agar tidak ada was-was tadi dengan Al-Fatihah atau dengan ayat-ayat yang lain. Ini kan kita baru belajar ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu belum kita tadabburi. Nah, bacaan-bacaan itu untuk apa? Menenangkan diri kita. Pengalaman saya dulu, ya, ini ada, subhanallah, saya tahu luar biasa. Tapi ketika masuk dipanggil Ismut, disebutlah namanya, masuk. Ini jago bahasa Arab, paham bahasa Arab. Masuk, buka pintu, di dalam dosen 3 orang yang harus dihadapi, duduk di situ, kemudian ketika dia mau duduk dibilangin, aglikil bab. Tolong tutup pintunya lagi. Tapi karena dia grogi berhadapan dengan pengujinya, 3 orang dari orang Arab, dia kelimpungan, kagok. Aglikil bab. Tolong tutup pintunya. Dia bingung, aglikil bab. Sampai 3 kali, khuruj, keluar. Nggak jadi ujian. Padahal itu kalimat yang udah biasa, mereka paham. Tapi kenapa muncul itu seolah-olah blank gitu. Cuma disuruh tutup, dia masuk, tutup pintu lagi. Ya kan, kadang dia masuk, buka pintu, suruh tutup. Dia tinggal, mestinya kan ke arah pintu, tutup pintu. Karena ada uji, akan diuji. Ini blank. Nggak, kayak orang grogi. 3 kali disuruh tutup pintu, akhirnya udah keluar, kamu nggak lulus. Nama asal depan saya dicoret nama, coret langsung. Artinya apa? Nah, bisa saja itu kan keraguan-raguan, was-was, dan kekhawatiran itu juga pengaruh dari setan. Nah, pertanyaan Ustaz tadi boleh nggak? Dan bisa nggak kita gunakan ayat kursi tadi untuk hal-hal yang antum sebut tadi? Bisa, biiznillah ta'ala. Ya, Allah alam bisawab. Baik, Tuan Guru, makasih penjelasannya. Silakan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, barangkali ada pertanyaan yang lain yang ingin disampaikan ke Tuan Guru. Sebelum, karena ini tinggal 1 pertanyaan lagi ya, saya belum kita tutup. Silakan Pak Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ilyas. Ustaz tadi menjelaskan kan tentang di sudut-sudut rumah itu dibacakan ayat kursi atau Al-Fatihah sama ayat kursi. Apakah ada batasan-batasan bacanya berapa kali setiap sudut itu, Ustaz? Syukran, Ustaz. Baik. Terkait berapa kalinya tidak dijelaskan. Ya, Abdurrahman berapa kali dia baca, yang dalam riwayat itu kebiasaan beliau membaca ayat kursi di pojok-pojok rumahnya. Nah, karena tidak dibatasi, maka kita pun nggak boleh membatasinya. Ya. Sesuatu hal yang tidak dibatasi dalam agama jangan kita batasi. Artinya kita membaca sekali, baca 2 kali, baca 3 kali, setiap pojok itu sah-sah saja. Boleh. Nah, dalam bacaan Al-Quran, makin banyak kita baca, maka makin besar pula pahalanya. Dan tentunya makin kuat pengaruh dan kekuatannya. Ya, makin sering, makin banyak kita baca, dan berulang-ulang, maka insya Allah itu akan berpengaruh kepada kekuatan bacaan kita itu. Maka boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Kita tidak menentukan batasannya, tidak menentukan jumlahnya, karena tidak disebutkan jumlah dan bilangannya. Jangan membatasi sesuatu yang tidak dibatasi dalam agama. Ya, Allah alam bisawab. Mungkin itu Ustaz Halis. Ya, karena saya ini masih di Jakarta Selatan, belum sampai rumah, maka saya mohon izin untuk segera melanjutkan perjalanan pula. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Guru. Tuan Guru nih, Pak Karso. Terima kasih Tuan Guru. Insyaallah hadir, insyaallah kajian-kajian kita, ajak keluarga, ajak sahabat, sama-sama kita mendakwah kebaikan. Ya, barakallahu fiikum. Terima kasih, barakallahu yang lain, ya.
Pak Sahid, Pak Salbini semalam absen kayaknya ya? Iya, Pak Ustadz. Sering absen nih, karena masih dalam berduka ya, Ustadz. Karena kakak meninggal. Ajarakallah fi ma asab. Pak Agus, Masya Allah. Pak Agus, barakallah fiik. Pak Agus, luar biasa. Amin, Allah Ustaz. hadir terus dalam kajian kita. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Keluarga Amin, yang amin, amin. Amin. Amin, ya Rabb, amin. Amin. Masya Allah. Allah. Di rumah nih. Tibur, Bang Isan. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah nih. Maaf, jarang hadir. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lagi libur ya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Mas Fauzi. Pak Dede, barakallah fiik. Barakallah fiik. Pak Wawan, insyaAllah sudah di majelis kita. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Nur Hamid, barakallah fiik. Pak Tri, Yunus, Pak Heri, barakallah fiikum jami'an. Amin Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz.